Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa sudah bergabung bersama kami penelpon dari Mataram NTB Pak Khairul. Selamat malam Pak Khairul, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam Mas Budiman. Malam Pak Khairul. Iya, tumben saya bisa langsung dengan Mas Budiman. Biasanya saya ikuti Twitternya. Oh oke. Oh follower saya juga. Iya betul Mas. Iya, silakan Pak, juga ada Pak Menteri, Pak Menteri Desa, juga, Pak Eko Sanjoyo. Selamat malam Pak Menteri. Jadi begini, saya kan dosen ini Mas. Oke. Jadi saya lagi melakukan penelitian ini mengenai manfaat dari adanya ADD ya, dana desa bagi masyarakat di desa. Baik. Nah, saya ambil kasus atau khusus untuk NTB saja. Tidak semua kepala desa kita itu mampu. Tidak semua aparat desa itu bagus. Tentu ada yang bagus di desa ini, mungkin di desa lain tidak. Nah, kaitannya dengan pendampingan ini memang perlu pendamping yang betul-betul punya kemampuan, syukur-syukur punya pengalaman agar arahan tata kelola keuangan itu bisa betul-betul nyampe atau sesuai dengan alokasinya. Kalau tidak, peluang terjadinya penyalahgunaan dana desa itu bisa terjadi karena ada satu desa di sini, tidak usah saya sebutkan, yang salah menggunakan dana desa tapi diingatkan oleh saudaranya, ini harus digunakan dengan makan, enggak, Bapak masuk penjara, Anda masuk penjara gitu kata saudaranya. Iya. Pak Khairul, kalau di Mataram sendiri menurut Anda bagaimana? Apakah sudah cukup baik kualitas dari pendamping ahli yang disediakan oleh pemerintah? Sementara ini banyak pendamping desa sekarang ini yang direkrut atau yang berasal dari PNPM sebelumnya, jadi mereka punya pengalaman. Tapi ada juga yang tidak punya pengalaman kan. Nah ini yang harus kita wanti-wanti dan antisipasi karena bisa jadi kepala desanya lebih pintar daripada si pendamping. Kenapa? Kepala desa kan punya pengalaman, pendampingnya kan kadang-kadang nol pengalaman sehingga kepala desanya bilang begini, ya saja dia. Itu yang kita khawatirkan terjadi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Khairul sudah memberikan komentarnya malam hari ini. Selamat malam. Iya, jadi catatan dari Pak Khairul tadi ya, mungkin saya ke Pak Eko terlebih dahulu. Ternyata dinilai selain kompetensi yang masih kurang di kepala desa, tapi justru pendamping ahlinya di sini dikatakan juga mungkin masih kurang kualitasnya. Itu bagaimana dari Kementerian Desa? Apakah sudah ada evaluasi terhadap hal ini, Pak Eko? Kita akan evaluasi terus dan yang paling efektif evaluasi adalah masukan dari masyarakat. Masukan-masukan masyarakat ini yang kita jadikan pedoman untuk keputusan-keputusan kita berikutnya. Karena seperti Pak Khairul katakan tadi, bahkan ada satu kabupaten atau satu kecamatan yang meminta seluruh, saya nggak sebutkan daerahnya, meminta seluruh desanya untuk membuat pagar aja. Itu kan udah jauh dari tujuan dari dana desa itu tersebut. Nah hal-hal yang begitu masih terjadi. Dan itu akan susah dideteksi tanpa ada masukan dari masyarakat. Berarti ada soal pengawasan di situ kuncinya ya. Nah, ini kan rencananya mau ada semacam aplikasi untuk bisa membuka saluran kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan, pengawasan dan lain-lainnya. Kalau tidak salah namanya adalah Jaga Desa. Seperti apa itu nanti implementasinya, Pak Eko? Ada beberapa aplikasi yang ditawarkan kepada kami di samping dari kami sendiri. Tapi memang kendalanya tidak semua desa mempunyai jaringan telepon atau internet. Dari KPK juga menawarkan, dari beberapa bank BUMN juga menawarkan, dari BPKP juga menawarkan. Nah itu nanti kita aplikasikan aja sesuai dengan spesifikasi dari desa masing-masing gitu. Tapi masih banyak desa yang belum terjangkau jaringan internet, ya mau nggak mau kita terpaksa harus manual dengan form-form dulu. Baik, sejauh ini sudah berjalan efektifkah dengan manual seperti itu, Pak Eko? Ada yang efektif, tapi banyak juga yang masih kita perlu review, Ibu. Dan Bapak Presiden juga menekankan supaya IT itu masuk ke desa lebih cepat. Jadi kita bekerja sama Telkom dan stakeholder terkait untuk kita memastikan bahwa jaringan itu desa internet itu bisa masuk lebih cepat. Baik, saya ke Pak Budiman terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat memang kan dari kondisi desa itu masing-masing berbeda sehingga akhirnya saluran pengaduan yang seharusnya bisa menjadi saluran untuk pengawasan ini tidak bisa efektif tadi dikatakan karena ada yang bisa secara online, ada juga yang harus manual begitu kan. Nah, bagaimana kemudian ini bisa membantu untuk pengawasan di lapangan? Soal online offline, oke bagus, sudah ada upaya tadi untuk menerobos dan
kebuntuan online ya, karena kami juga, saya dengan teman-teman dari BP2DK bantu bersama dengan Kominfo untuk membuat di desa-desa perbatasan negara di daerah-daerah terpencil, dan itu dimungkinkan, dan saya pikir akan bagus juga jika bersama dengan Kominfo, karena kita sudah pernah loba dengan Kominfo di 250 desa di kawasan perbatasan Kaltara dengan Malaysia, dengan Papua Nugini, dengan Timor Leste juga di NTT. Jadi di daerah remote sekalipun, daerah perbatasan sekalipun itu bisa dilakukan. Tentunya akan jauh lebih mudah di beberapa daerah-daerah yang lain ya. Satu itu, dan itu harus diapresiasi. Kedua, pengawasan memang idealnya online, itu adalah perintah dari pasal 83 Undang-Undang Desa, bahwa ini sebenarnya kewajiban tugasnya Pemda. Pemda lah yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem informasi desa. Bukan berarti Kementerian Desa nggak bisa, tapi di sini peran Pemda yang diperintahkan oleh Undang-Undang Desa adalah peran Pemda. Bukan berarti Kementerian Desa nggak bisa, bukan berarti Kementerian Desa yang lain nggak bisa kerjasama dengan yang lain, tapi Pemda menjadi tanggung jawab. Kemudian mengenai offline itu, kalau offline itu banyak. Ya. Kemarin pada waktu pertemuan kepala desa, silaturahmi kepala desa nasional 26 Desember tahun 2015 di Solo, Pak Jokowi berbicara bahwa pengumuman transparansi itu, kalaupun belum ada saluran internet segala macam, belum ada wifi, papan pengumuman pun bisa. Papan pengumuman pun bisa. Manual ditulis di depan kepala desa, papan pengumuman. Misalnya ada kita dulu tradisi, dan sampai sekarang ada tradisi di masjid, orang sumbangan, sodakoh di masjid setiap Jumatan, itu bisa dibacakan, ya. Dan itu saya kira tradisi yang biasa, tapi menurut saya keren kalau dilanjutkan. Bagaimana kalau yang sama juga dilakukan juga di desa. Tradisi mengumumkan tiap desa mendapatkan berapa dan dituliskan untuk apa saja. Satu itu. Kedua, media massa menjadi penting. Media massa menjadi penting, Pemda menjadi penting. Perguruan tinggi terdekat yang ada di desa itu. Mungkin tidak di kabupaten bersangkutan, tapi kabupaten tetangga barangkali ada perguruan tinggi, ini menjadi penting. Untuk mengajak perguruan tinggi apapun, negeri maupun swasta, NGO, media lokal, saya kira itu bisa sangat berperan penting. Karena Undang-Undang Desa ini di dalam pengetahuan saya adalah undang-undang yang menjalankan nggak bisa dengan pendekatan top down. Pendekatan top down ini tidak akan efektif. Harus pendekatan networking, pendekatannya partisipasi, dan saya kira memang ini belantara yang agak banyak. Tapi menurut saya kalau semua stakeholders antar kementerian bekerjasama, kementerian dengan DPR yang memahami isi ini juga kerjasama ya. Posisi pengawasannya, karena seperti saya kata tadi, maaf, untuk Undang-Undang Desa ini yang banyak ngerti orang di Komisi 2. Ya. Ketiga, mengenai kerjasama dengan kalangan media massa, kalangan perguruan tinggi, ini menjadi penting. Oke, jadi koordinasi, komunikasi. Komunikasi, saya kira itu. Baik, kita masih akan kembali di segmen berikutnya. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa.